Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Jena Abidin Malik. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023 Universitas Lampung. Saya akan PPL di pertemuan 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Kita masuk ke pertemuan kedua ya, di sesi kedua. Kemarin kita sampai ke bab atau materi elemen Bhinneka Tunggal Ika. Sebelum kita mulai pembelajaran untuk pendidikan jiwa nasionalisme, kita mari sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Untuk perhatian audiens diharapkan berdiri, sikap sempurna, sama-sama. Silakan berdiri. Sebelum kita mulai absensi, Bapak tanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya semuanya ya. Kita mulai yel ya, biar kita semangat ya. Adakah semancio di hatimu? Ada. Ada di mana? Di. Tepuk tangan semuanya. Ya, Bapak mulai absen dulu ya, satu persatu. Kita mulai dari Adrian, Agmalita, Aidil Akbar, ada ya. Alvia Tias, Amanda hadir. Asipa, Hadir. Ataya, Hadir. Bungaran, Hadir, Pak. ada Pak, Hadir. Destia, Hadir, Pak. Dika, kayak tadi izin ke Bapak ya, di ruang MPR, ada di ruang PMR ya? Iya. Lagi sakit ya tadi ya, Mas Hasil. Dina Handayani, Sapi, Hadir, Pak. Saida, Ika, Tina, Hadir. Jahra, Hadir. Jihad. Ada ya tadi ya? Lagi eskul ya? Ya, alhamdulillah ya, kita bertemu lagi di pertemuan kedua ya, yang dimana ada pertemuan satu kita sudah menganalisis potensi-potensi ya, tentang konflik yang terjadi ya di Bapak bagi menjadi 4 kelompok. Kalian juga sudah Bapak lihat di Google Drive sudah banyak tugas, dan tadinya dari kertas coret-coret sudah dibentuk Word ya, sudah dibentuk PDF, sudah dikasih gambar juga. Bapak apresiasi, tepuk tangan dong untuk kelompok dari model yang Bapak kemarin suruh ya, problem listening, mencari masalah. Kalian juga untuk penyelesaian masalahnya setelah menemukan materi utamanya, penyebab konfliknya, kalian juga bisa mencari solusi. Kemudian sebelum kita mulai ke slide berikutnya ya, kita speaking dulu, mendengarkan dan menyanyikan lagu nasional menggambarkan keragaman kebudayaan di Indonesia. Lagu nasionalnya yang Bapak sekarang pilih lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Silahkan
dengarkan ya, supaya kita makin jiwa kebinekaan tunggal ika kita ya semakin kuat. Baik, terima kasih ya. Kita sudah sedikit ya, ada lagu nasional yang kita bisa menyanyikan tadi bareng-bareng untuk menumbuhkan jiwa kesatuan yang melalui lagu tersebut. Jadi ini berkaitan dengan materi yang Bapak pakai ya, elemen tentang Bhinneka Tunggal Ika. Sebelum masuk ke tujuan pembelajaran, ini Bapak akan menyampaikan pertanyaan romantik ya, kepada kalian. Di minggu lalu di pertemuan 1, Bapak sudah berikan contoh video konflik. Ya. Nah, Bapak akan paparkan pertanyaan romantik kepada kalian. Apakah kalian mendengar atau mengalami konflik yang terjadi di tengah keragaman masyarakat? Pernah. Oke. Terus apa kira-kira konfliknya? Ada yang bisa Geografis, Pak. idea? Geografis. Di geografis? Ya. Ya, berarti Perbatasan. perbatasan wilayah ya? Ya. Di mana? Ini atas perbatasan Indonesia sama Malaysia, Pak. Indonesia dengan Ya. Malaysia. Ya, berarti ada sengketa wilayah ya. Kalau Tias bagaimana? Dari oknum, Pak. Biasanya keegoisan oknum itu sendiri yang Dari- bisa menyebabkan konflik. Ya, jadi dari oknumnya ya, jadi personalnya orang sendiri ya, bukan dari masyarakatnya ya. Kalian ada yang masih ingat pengertian hakikat Bhinneka Tunggal Ika? Saya, Pak. Boleh Fikri. Ya. Berbeda-beda tetapi tetap satu jiwa. Berbeda-beda tapi terus tepuk tangan. Coba nih, kalau contoh perbedaan keragamannya apa aja kira-kira? Ras, agama, Ras, agama, suku, adat istiadat, bahasa, warna kulit. Nah, lanjut ke tujuan pembelajaran ya, ini untuk menyelesaikan permasalahan motivasi belajar peserta didik masih perlu ditingkatkan dengan model problem listening (PBL) ya, pembelajaran berbasis masalah, maka diharapkan peserta didik mampu menganalisis C4 potensi konflik dan memberi solusi di tengah keragaman dalam masyarakat, serta peserta didik berperan aktif mempromosikan Bhinneka Tunggal Ika. Menemukan ini ya, contohnya apa, penyebab konfliknya sudah. Kelompok 1 gimana? Sudah, Pak. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Sudah ya. Terus setelah ada penyebab konflik, ada solusinya. Kira-kira ada yang masih susah, ada yang belum dapat? Dapat semua nggak? 1, 2, 3, 4? Dapat? Mempresentasikan dari kelompok 1 ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan dengan topik tentang keberagaman suku, yaitu tragedi Sampit. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dulu dari paling kanan. Saya Nurboyo Muhammad. Nama saya Sampai Guru Ulama Setiawan. Nama saya Dafa Sastra. Nama saya Monika Briana Devani. Nama saya Zahra Aulia. Saya Kinta Brenda. Nama saya Jana Rabbani. Mereka tidak dituruti, masa marah dan membakar rumah. Insiden malam itu dapat dihentikan polisi. Sayang kebakaran terus meluas ke rumah-rumah lainnya. Warga Dayak pinggiran Sampit pun mulai berdatangan, baik melalui darat maupun sungai. Etnis Madura dikejar dan dibunuh. Penduduk asli sepertinya tahu di mana kantong-kantong warga Madura berada. Tua muda, pria wanita menjadi sasaran pembunuhan. Di beberapa ruas jalan tampak bergelimangan tubuh korban tanpa kepala.
Baik, di sini saya akan menjelaskan apa yang menjadi penyebab atau akar masalah terjadinya konflik ini. Salah satu pemicu permasalahan ini adalah karena persaingan ekonomi. Salah satunya adalah perbedaan nilai atau kebiasaan yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Kemudian, hal ini berlarut menjadi sebuah kesalahpahaman. Masyarakat Dayak yang menganggap bahwa masyarakat migran Madura adalah orang yang kasar karena sering membawa celurit atau benda tajam ketika beraktivitas dan mudah tersulut kemarahan atau temperamental ketika terjadi suatu konflik. Dari kami tadi, sebelumnya apa yang ada yang ingin ditanyakan tentang materi kami? Ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Kelompok 2 bagaimana, cukup jelas? Kelompok 3? Cukup Pak. Kelompok 4? Cukup jelas? Apakah sudah cukup jelas? Ya, kalau tidak ada silakan ditutup. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk Mohon perhatiannya teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu tentang konflik keberagaman agama. Adapun yang permasalahan yang kami dulu adalah tentang konflik sampah. Sebelumnya izinkan kami mengenalkan diri. Perkenalkan, saya Sarah Wanda. Saya Pina Prabati, saya Syeda Hudairo. Saya Muhammad Hasil Fatih. Saya Rafiq Rizul Ramadan. Saya Rani Mustafa. Saya akan mengulangi. Konflik sampah adalah konflik yang terjadi antar agama. Tapi bukan yang berbeda agama, tetapi yang terjadi adalah konflik antar beda golongan, yaitu antara pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah dan penganut Islam Syiah. Jadi itu sekian dari hasil diskusi kami. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Silakan Pak. ya, Pak. Izin bertanya, apakah ada pelajaran yang dapat diambil dari konflik di Sampang untuk mencegah konflik serupa di masa depan? Tepuk tangan dong, kasih Pak. Saya akan menjawab pertanyaan Pak. Yang apakah ada pelajaran yang dapat diambil dari konflik di Sampang untuk mencegah konflik serupa di masa depan? Jawabannya, konflik di Sampang menunjukkan pentingnya mendorong dialog antara kelompok yang berbeda keyakinan, membangun toleransi dan pemahaman antar kelompok beragama sangat penting. Mohon maaf kalau masih ada kekurangan dan kesalahan kata. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan mengenai konflik yang dipicu oleh keberagaman ras, yaitu konflik ras kulit hitam dan kulit putih di Amerika. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing dengan saya Alfia Zahra Wirdianitya sebagai moderator. Saya Sifana Raskia. Saya Muhammad Reza Fauzi. Saya Muhammad Ilham Muhammad. Saya Isma Malika. Saya Fairuz Bilus Natal. Saya Nova Amelia David. Saya Amanda. Marilah kita mulai untuk mempresentasikan mengenai konflik ras kulit hitam dan kulit putih di Amerika yang akan dibacakan oleh Konflik ras kulit hitam dan kulit putih di Amerika. Konflik adalah konflik rasial di Indonesia dan dunia yang selanjutnya pernah terjadi di Amerika, melibatkan ras kulit hitam dan putih. Hal ini menjadi bukti sejarah tersendiri bahwa negara Pamansan pernah menjadi awal mulanya muncul sikap rasis. Kejadian ini bermula pada abad ke-17, di mana saat itu di Amerika kedatangan
dapat kami presentasikan mengenai konflik antara ras kulit hitam dan kulit putih. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya izin bertanya dari kelompok 1, bagaimana dampak konflik rasial antara kulit hitam dan kulit putih di Amerika terhadap masyarakat dan hubungan sosial? Jawab pertanyaan. Yang pertama pertanyaan dari Agmalita yang akan dijawab oleh Risma. Jadi tadi pertanyaan Agma tuh bagaimana dan dampak konflik yang terjadi antara kulit hitam dan kulit putih di Amerika. Jadi dampak yang terjadi itu menyebabkan ketidaksetaraan, ketegangan, dan diskriminasi dalam masyarakat Amerika, mempengaruhi hubungan sosial, serta menciptakan ketidakadilan dalam berbagai aspek kehidupan. Baik, itu tadi yang sudah kami presentasikan mengenai konflik ras kulit hitam dan ras kulit putih di Amerika. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini saya akan dan kelompok saya mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan tema konflik yang dipicu keberagaman antar golongan. Konflik yang kita ambil yaitu konflik dari supporter bola. Pertama-tama izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Saya Nabila Zahra sebagai moderator. Saya Tika Aisyah. Saya Edi Bakbar. Saya Mumarang Situmarang. Yang pertama akan dibacakan pengertian sepak bola. Sepak bola merupakan salah satu jenis olahraga yang dimiliki fans yang cukup fanatik. Banyak dari fans bola ini yang hanya menginginkan kemenangan saja. Jadi tidak jarang jika tim mereka kalah, mereka akan ngamuk. Mereka akan melampiaskan kemarahannya dengan cara bentrok antar supporter atau dengan menyerang pemain. Dan dari kelompok kami, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, Yukis. Saya ingin bertanya, apa penyebab terjadinya konflik antar supporter sepak bola? Pertanyaan berikutnya, apa penyebab terjadinya konflik antar supporter sepak bola? Penyebabnya itu ada dua, ada faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internal ini bisa jadi dari diri sendiri, dia punya dendam sama supporter yang lain. Terus buat faktor eksternal berasal dari luar diri supporter, kayak misalnya wasitnya yang nggak adil, terus kondisi pemain atau mungkin pemain yang itu yang benturan-benturan tubuh, jadi apa ya, idola mereka itu luka, jadi mereka nggak terima. Dan mungkin kondisi lapangan yang kurang memadai, jadi dia tuh kayak meluapkan emosinya. Terima kasih ya. Terima kasih untuk semua. Sekian dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. baik, terima kasih yang tadi untuk kelompok 4, kelompok terakhir yang begitu interaktif ya pada audiens. Kita lanjut ya ke kegiatan akhir. Jadi di tanah air sini Bapak menyuguhkan materi yang kalian sudah paparkan ya di berbagai kelompok 1, 2, dan 3, 4. Itu kalau memang konfliknya berasal dari oknum ya, salah satu orang atau minoritas di suatu daerah atau tadi di klub sepak bola ya, tidak harus di suatu wilayah aja. Jangan mudah terprovokasi ya, jadi harus melihat berita itu apakah benar apa tidak, jadi harus telusuri dulu. Dan kalaupun memang ada kesalahan, lebih baiknya dilaporkan ke pihak berwenang atau berwajib. Jadi tidak pakai cara apa? Kekerasan atau main hakim. Sekali lagi, kalian mengerjakan tes melalui Google Form ya, tes pilihan ganda, 10 soal. Bapak kasih waktu kurang lebih 20 menit ya. Ini tesnya soalnya gampang di Google Form ya, mengenai tadi seputar topik yang kalian dikerjakan. Bapak kasih waktu 20 menit. Jadi kalian klik kirim, simpan ya ke di
diklik disimpan di Google Form, otomatis nanti Bapak masuk ke Bapak, nanti Bapak di download melalui Google Drive Bapak. Oke, Bapak kasih waktu 20 menit ya. Tuh kalian masing-masing membuka Google Drive. Nanti linknya Bapak share ke kelas ya. Bapak, izin mengambil HP Pak. Ya, silakan. Yang lagi dicas, yang ini boleh sambil dicas ya kalau boleh. Sudah ya, semua ya? Masih ada yang belum? Sudah semua? Kelompok 1, 2, 3, 4 semua sudah? Sudah ya? Baik, terima kasih. Kita masuk ya ke refleksi ya tentang kegiatan pembelajaran di hari ini. Bapak, kalian boleh jawab siapapun ya. Coba perhatikan, ini ada pertanyaan refleksi dari Bapak pada kalian. Yang pertama adalah bagaimana kesan pembelajaran hari ini? Gimana? Seru. Asik. Asik ya. Menyenangkan. Ada empat pembelajaran ini? Ada. Apa manfaatnya kira-kira? Bisa tahu konflik yang beragam. Terus bisa menyelesaikannya juga pakai cara apa gitu Pak. Iya, upaya Solusinya. Kalau memang misalnya terjadi di sekitar rumah kalian ya, mungkin tidak terlalu besar tapi halnya mungkin kecil ya, tidak hal yang besar tapi hal yang kecil, misalkan di dalam rumah gitu, jadi konflik. Terus yang berikutnya apa yang membuatmu tertarik saat belajar tadi? Apa kira-kira yang paling tertarik, yang paling menarik apa kira-kira? Nyanyi. Nyanyinya, speakingnya. Mengapa? Seru. Jadi nggak ngantuk ya, bosan ya. Jadi mungkin Bapak pakai speakingnya lagu-lagu oke nanti ya, kalau kita mengadakan pertemuan lagi ya di materi berikutnya. Kemudian apa yang terpenting yang kamu pelajari hari ini? Apa kira-kira? Tadi materinya apa? Ada yang penting nggak? Apa tuh kira-kira? Ya. Kalau misalkan kita nggak tahu, kalau misalkan ada konflik, terus kita nggak tahu penyebabnya. Jadi ini makanya penting soalnya kita mempelajari konfliknya sambil ngasih tahu upaya-upayanya. Jadi harus cari kebenaran dulu ya. Terus kalau memang terjadi konflik, ada upaya-upaya apa yang harus dilakukan? Gitu pentingnya itu. Terus bagaimana cara kamu menunjukkan bahwa kamu memahami materi yang dipelajari tadi? Kira-kira tadi apa poin-poin utamanya tadi? Berarti kan apa? Aktif. Terus ada apa ya? Konfliknya ada, udah tahu. Solusinya? Solusinya ada. Terus apa lagi teh? Upayanya ya yang dilakukan dari konflik tersebut ya, baik dari dalam maupun luar. Dari kalian sama pemerintah. Sudah berapa pintu ya? Tepuk tangan dong. Terus ide apa yang kamu dapatkan setelah belajar pada hari ini? Idenya apa kira-kira? Kalau kalian ikut Karang Taruna di rumah atau ada esko kalau ada konflik gitu gimana? Di rumah ikut kegiatan kan ya, ikut musyawarah ya, rapat-rapat yang misalnya Agustusan, acara kegiatan Agustusan, perayaan besar. Kalau ada gesekan gimana? Kita bisa menengahi gitu Pak. Kita bisa menengahi cara apa? Musyawarah ya, untuk mencapai kata itu aja poinnya. Silakan.
belajarmu hari ini? Puas. Kenapa puasnya? Seru. Pak, tadi konsultasinya Pak. Meskipun singkat tapi Sudah dipahami. yang banyak. Jadi cukup terjadi di daerah lain, jangan sampai terjadi di Daerah kita. daerah kita. Jadi jangan sampai kita dibenturkan ya oleh pihak atau oknum yang meminta. Oke, lanjut. Ya, Bapak apresiasi kepada kelompok 3 yang paling aktif. Kelompok yang ranking 2-nya berapa ya tadi? Kita lihat nilainya tadi. Kelompok 1, ya tentang kelompok 1. Kelompok 3-nya kelompok 2, ya kelompok 4 tidak jelek tapi bagus ya, dan mungkin kalau ada yang sakit ya, nah, nanti ada pengayaan dinamika bagi saya yang memenuhi nilai baik nanti di tesnya ya, di tes Google Form-nya, atau kalau di antara anggota kelompok yang belum ngerti atau belum aktif, nanti juga bisa tukeran ya di minggu berikutnya siapa yang jadi moderatornya, notulennya, sekretarisnya, atau yang bagian memaparkan atau menjawab tanya jawab ya, jadi semua kebagian gitu. Siapa? Terus lanjut ya, ini sebelum Bapak tutup ya, tadi Bapak sudah memberikan refleksi ya, kemudian penguatan ya kepada kalian juga. Nanti di sekolah pun juga sama ya, yang berbeda agama, berbeda suku ya. Istilahnya kalau anak muda sekarang tuh akamsi ya, anak kampung sini. Dan biasanya juga mendominasi ya. Jadi kalau ada yang perantau jangan didiskriminasi ya. Jadi harus disamaratakan. Yang agama minoritas pun ya kita punya haknya sama dalam beribadah ya. Kita juga berteman pada siapapun, jangan membeda-bedakan ya. Yang dari tadi warna kulit, tentunya Indonesia tidak ada perbedaan warna kulit ya. Kalau terjadi di Indonesia bahaya ya, kita warna kulitnya banyak yang berbeda ya, bisa berantem ya gara-gara warna kulit. Cukup di Amerika, cukup di luar negeri di sana. Terus juga memberikan kepada kalian pada semangat ya, bahwa untuk ikuti pembelajaran itu ya, tapi kira-kira terkesan nih kalau ada media audio visual kayak gini ya, mencari masalah lebih enak nggak? Iya. Lebih enak ya, kita bisa mengeksplor lebih luas ya. Jadi kalian juga tidak terpaku pada buku paket gitu. Literasi ini bisa boleh buku paket ya, tapi bisa literasi di materi yang lain. Kemudian ya tetap semangat ya. Kalian nanti bisa naik ke kelas 12 ya. Semoga doain supaya kalian naik ke kelas 12 ya. Oke, untuk pertemuan kali ini Bapak Heri ya, kepada Bapak kelas, pada Ananda Ilham dipersilakan untuk memimpin doa sebelum kita tutup pembelajaran ini. Perhatian. Siap. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa sejenak. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya.